Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbalawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumpung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan inovasi buat teman-teman semua, terutama buat para petani jamur pemula yang belum bisa buat backlog, semoga cepat bisa, yang masih mikir-mikir mau usaha budidaya jamur tiram atau enggak, yang masih bingung-bingung, semoga ndang diyakinkan niatnya, karena usaha yang baik adalah usaha yang cepat dimulai, kata Bob Sadino kayak gitu guys. Nah, balik lagi ke tema video kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel. Sekarang udah di 5.100 subscriber, nanti di 10.000 subscriber akan ada giveaway lagi. Semoga bisa cepat sampai 10.000 ya guys ya, karena dalam 500 subscriber aja hanya beberapa minggu, mungkin hanya ada hampir 1 bulan lah memang. Tapi semoga bisa lebih cepat lagi ke 10.000 subscriber supaya kita ada giveaway lagi, pastinya lebih menarik dari yang pertama ya guys. Nah jadi balik ke tema video kita pada siang hari ini. Jadi Insan mau membahas beberapa hal ini guys pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu masalah backlog ya guys ya. Para pemula rata-rata masih pada bingung guys, mereka itu mau memulai dari beli backlog atau buat backlog. Nah, sebenarnya untungan mana sih Mas, buat backlog atau beli backlog? Nah, jadi pertanyaan seperti itu ya biasa ya guys ya. Kalau pemula itu maunya yang untungnya banyak, yang kerjanya sedikit. Tapi ya nggak bisa seperti itu juga guys. Semua itu ada prosesnya. Kalian itu bisa di atas itu pasti dari batu pertama dulu, dan itu juga nggak mudah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau sukses itu ikut aja prosesnya, nikmati prosesnya, jalani prosesnya dengan ikhlas. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya guys. Yang perjuangannya lebih keras itu pasti hasilnya nanti bahkan lebih bagus, lebih manis. Tapi kalau yang perjuangannya itu mulus-mulus saja ya mungkin ya gitu-gitu aja guys. Nah, jadi saran Insan buat teman-teman pemula lebih baik itu beli backlog dulu guys. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan backlog itu sungguh sangat menyusahkan ya guys ya, kalau kita masih awam, apalagi masih belum mengetahui dasarnya sama sekali, itu sangat susah. Bisa mengalami 100% kegagalan, bisa minus, bisa kehabisan modal kalian. Tapi dengan kalian membeli backlog, kalian belajar merawat, kalian belajar untuk jiwai bagaimana perawatan jamur tiram itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kalian nanti pelan-pelan bisa mengetahui bagaimana tekstur dari serbuk kayu yang belum dijalani miselium, bagaimana pH-nya, bagaimana aromanya. Nah, dari situ kalian bisa mulai mencoba guys, mencoba belajar buat backlog sendiri. Tapi kalau menurut Insan guys, kalau misalkan pemasaran kalian masih tergantung pada seseorang ataupun masih di bawah 5 kilo, dan kalau ada jamur 10 kilo aja kalian udah bingung jualnya, nah itu lebih baik kalian beli backlog aja guys. Karena memang ujung tombak dari usaha budidaya jamur tiram ini adalah pemasaran. Kalau misalkan pemasaran kalian itu belum baik, lebih baik kalian itu membeli backlog sambil cari-cari pemasaran dulu guys. Jadi kalau misalkan kalian dapatkan sebuah pemasaran yang besar, butuh partai 100 sampai 200 kilo per hari mungkin. Nah, itu barulah kalian ada kesempatan untuk menaik daun ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu belajar membuat backlog sendiri. Kemudian nggak cuman dibutuhkan mental dan ilmu guys, kalau untuk proses pembuatan backlog juga dibutuhkan modal yang lebih besar dari sebelumnya, dari biasanya. Karena proses pembuatan backlog itu misalkan kalian buat 1000 itu ya nggak murni akan 1000 jadi. Kemudian kalkulasinya kalian juga belum dapat, pastinya akan mengalami sedikit banyak kerugian walaupun kalian itu udah backlog sendiri, buatan sendiri. Nah, seperti itu guys. Jadi saran Insan buat teman-teman yang baru mau mencoba usaha budidaya jamur tiram, beli dulu guys ke supplier terdekat, beli dari beberapa supplier untuk kalian bisa mempelajari, memahami mana backlog yang lebih baik dan yang paling baik, bisa kalian lanjutkan guys dari pembeliannya ke selanjutnya. Nah, jadi seperti itu guys, itu pembahasan Insan yang pertama, beli backlog atau buat backlog sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah kepadatan backlog guys. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk
bagaimana sih Bang standar kepadatan backlog, apakah padat sekali ataukah sedang ataukah agak longgar? Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi setiap pengusaha itu memiliki pendapatnya masing-masing, memiliki pandangannya masing-masing tentang kepadatan backlog, tentang kualitas backlog. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya bagaimana pendapat Insan, pribadi Insan mengatakan backlog yang setengah padat itu lebih baik ya guys. Karena apa? Insan katakan backlog yang setengah padat itu lebih baik karena itu adalah kunci dari proses sterilisasi guys. Nah, jadi kalau Insan bongkar semua di sini, wah kalian bisa sukses semua ya guys. Jadi intinya kenapa para supplier besar-besar itu, supplier yang sudah ternama yang produksinya satu hari sampai 5.000 atau 10.000 backlog, kenapa mereka bisa kadang mengalami kegagalan yang sangat besar? Karena itu tadi guys, proses kepadatan backlog yang terlalu over pakai mesin press lagi. Nah, seperti itu guys. Sebenarnya sih mesin press itu bisa disetel, kalau misalkan mau setengah padat pun bisa. Cuman kan untuk ketahanan backlog dan kepadatan backlog di usia 3-4 bulan itu memang kalau backlognya padat itu lebih bagus ya guys. Tapi backlog yang bagus itu belum tentu hasilnya itu juga bagus. Karena apa? Karena proses kepadatan itu bisa menghambat ataupun bisa memperlama tumbuhnya jamur tiram. Pada saat perjalanan miselium juga bisa sedikit lebih lama, lebih terhambat karena backlog yang terlalu padat itu guys. Jadi kalau saran Insan supaya backlognya itu bisa berproduktif, bagaimana backlog Insan bisa 3 bulan kurang itu sudah menghasilkan 4,5 on atau bahkan bisa sampai 5 on sudah replanting dari depan dan belakang. Karena apa? Ya kuncinya itu tadi guys, kepadatan backlog jangan terlalu padat. Nah, supaya ada sirkulasi udara di dalam, kalau ada sirkulasi udara di dalam, berarti dia itu bisa mengalami reproduksi ataupun bisa mengalami pertumbuhan yang lebih cepat lagi jamurnya. Pertumbuhan kedua, ketiga, dan selanjutnya bisa lebih cepat. Masa replanting juga lebih cepat, ganti bibit juga lebih cepat, dan menghasilkan uang juga bisa lebih cepat. Nah, jadi mungkin itu aja guys video singkat pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.